rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah binaul masjid. Bina artinya membangun. Apa hukum bagi setiap orang yang membangun masjid? Maka hukumnya adalah wajib kalau seandainya tempat itu membutuhkannya. Kemudian apa hukumnya membangun masjid? Kalau seandainya tempat itu tidak dibutuhkan kemudian kita bangun, maka hal yang demikian dapat terbengkalai sehingga masjid tadi tak dihuni kemudian jamaah tidak ada. Maka para ulama mengatakan hal yang demikian adalah hukumnya jatuh kepada makruh. Kenapa dimakruhkan? Dikhawatirkan masjid tadi akan kosong kemudian tidak berguna. Kemudian fadluha wa fadlu bina'uha wal makasum fiha. Apa keutamaan bagi setiap orang yang sembahyang di masjid? Lalu apa keutamaan bagi orang yang membangun masjid? Lalu apa pula keutamaan bagi orang yang beriktikaf di masjid? Al-masajidu lillahi fil ardi. Sesungguhnya masjid yang Allah ciptakan itu adalah di permukaan bumi. Yang dimaksud dengan masjid artinya tempat sujud. Dimanapun kita sujud maka dikatakan masjid. Amara subhanahu wa ta'ala antarfa'a. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggikan bangunannya. Wa ayyuzkara fiha ismuhu. Kemudian ketika kita masuk di dalamnya, maka kita dianjurkan untuk menyebut nama Allah. Wa alla yud'a fiha siwahu. Maka janganlah engkau meminta selain Allah taala ketika di dalamnya. Kalimat yud'a artinya berdoa. Kalimat yud'a artinya menyembah. Maka janganlah sembah selain Allah ketika kita berada di masjid. Bukan berarti menunjukkan ketika di luar masjid kita boleh menyembah selain Allah Ta'ala. Bukan berarti ketika kita meninggalkan masjid iman kita hilang. Maka tidak ada istilah iman itu di masjid. Ketika meninggalkan masjid iman kita hilang. Maka bentuk iman itu pertama kali awal untuk membentengi supaya kuat iman kita beradalah kita di masjid. Makanya baginda Rasulullah SAW, rumah Nabi bergandengan dengan Masjid Nabawi. Rumah Nabi lengket bangunannya dengan Masjid Nabawi. Pernah suatu hari Nabi Muhammad beriktikaf di masjid. Kemudian Nabi kedinginan, lalu Nabi memanggil istrinya yang bernama Aisyah. Wahai Aisyah, tolong berikan kepadaku kain untuk menyelimuti dingin yang sangat pada malam ini. Maka Aisyah berkata, Ya Rasulullah, inni haid. Ya Rasul, aku tak bisa menghantarkan kain kerana aku dalam keadaan haid. Lalu Nabi berkata, Yadaki laisa haid, tangan engkau tidak